Salam Jas Merah. Selamat datang di channel YouTube Pak Ardian. Mari kita belajar sejarah. Kali ini kita belajar tentang respon Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sih responnya Belanda pada saat Indonesia sudah merdeka? Apakah B aja atau gimana? Nah, mari kita pelajari. Nah, responnya Belanda yang pertama adalah kembalinya tentara Belanda ke Indonesia oleh AFNE ya, Allied Force Netherlands East-Indie dan NICA, Netherlands Indie Civil Administration. Itu tiba di Indonesia. Tujuan mereka tiba di Indonesia itu mewakili sekutu ya setelah Perang Dunia Kedua ya, untuk mengamankan Indonesia dan menangkapi tentara Jepang. Nah, kan Indonesia sebelumnya dijajah Jepang. Nah, untuk mengamankan, menormalkan. Nah, niatnya mereka itu, tapi responnya bangsa Indonesia sebaliknya, ya, malah terintimidasi malah. Bayangkan saat kita merdeka, sudah merdeka ya, sudah proklamasi, tiba-tiba tank-tanknya sekutu dan Belanda lewat lah. Pasti kan ada rasa trauma, ya kan? Nah, berikutnya, respon yang berikutnya adalah Belanda dilawan. Ya jelas lah tadi, karena trauma tadi akhirnya Belanda dilawan oleh bangsa Indonesia. Ada banyak pertempuran ya, ada pertempuran Surabaya, itu akhirnya dikenal dengan Hari Pahlawan ya, karena yang terbesar di Surabaya. Kemudian ada pertempuran 5 hari di Semarang, ada pertempuran Ambarawa, nah yang memunculkan nama Jenderal Sudirman, ada pertempuran Medan Area, ada pertempuran Bandung Lautan Api, Mari Bung rebut kembali. Nah, ada pertempuran Margarana di Bali ya, Puputan Margarana. Nah, itu semuanya kita perang ya, perang melawan Belanda. Dulu waktu dijajah sebelum kemerdekaan perang, setelah merdeka perang lagi lawan Belanda. Nah ini, kenapa sih kok terjadi peperangan tadi ya? Selain karena trauma, intimidasi tadi, karena ini Belanda ingin membentuk negara persemakmuran Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda ya. Jadi Ratu Belanda itu jadi pemimpinnya. Nanti dalam bentuk negara federasi atau RIS, Republik Indonesia Serikat. Ibu kotanya di Jakarta, ya presidennya Soekarno. Terus kemudian dalam RIS kan ada negara-negara bagian ya. Ini ada negara Republik Indonesia, ya, ibu kotanya di Jogja. Jadi ada Republik Indonesia Serikat, ada Republik Indonesia. Nah ini di Jogja ini ya. Indonesia Timur, Pasundan, negara Jawa Timur. Seumpama sekarang masih ada, lah kita pakai paspor ya, pakai paspor nanti kalau kita main ke daerah lainnya. Ini berikutnya, nah, Belanda melakukan agresi militer 2 kali. Agresi militer Belanda pertama, ya, pada saat agresi militer Belanda pertama, nah Indonesia kemudian dengan Belanda membuat perjanjian. Terus kemudian perjanjiannya sama Belanda diingkari. Mengingkarinya gimana? Dengan melakukan agresi militer Belanda kedua. Nah, kan di perjanjiannya kan damai. Nah ternyata Belanda mengingkari. Yang buat janji mengingkari lah. Kemudian setelah agresi militer Belanda kedua ini, wah, Soekarno, Hatta dan beberapa menteri ditangkap oleh Belanda ya. Terus seperti materi tahun lalu ya itu ya. Perseteruan itu diakhiri dengan KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda ya, pada tahun 49 ya. Nah, jadi jenjangnya lama ya, kita merdeka tahun 45 hingga 49 kita baru hidup benar-benar merdeka itu ya 4 tahun. Wah, perjuangannya ternyata belum berakhir. Bahkan
sampai sekarang belum berakhir loh. Kita harus mempertahankan kemerdekaan ya. Ini tadi kok foto situasi rapat atau sidang KMB ya, konferensi meja bundar. Loh, padahal mejanya nggak bundar ya, lonjong. Nah, ini ada pintu masuknya, jadi yang tengah ini kalau masuk nggak nyolot gitu atau lewat bawah, nggak lewat ini. Nah, sebenarnya namanya KML ya, konferensi meja lonjong gitu ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini adalah kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apalagi sebentar lagi 17 Agustus kan. Nah, kita harus mempertahankan kemerdekaan dan juga mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Ya dengan prestasi, dengan kita harus berjuang, bekerja, belajar sebaik mungkin. Nah, kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin, nanti feedbacknya akan ke negara kita ini akan menjadi negara yang hebat. Karena apa? SDM-nya hebat. Nah, ya. SDM maju, Indonesia hebat, gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.